Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke pembelajaran mengenai uji pemahaman. Silahkan untuk masalah teori kalian bisa kaji sendiri atau bisa mencari sendiri atau baca. Silahkan, perpustakaan itu dimanfaatkan. Pak Jul tidak akan mengulas mengenai panjang lebar mengenai teori. Kita mulai saja. Ini pada konteks bab gangguan sistem pernapasan ya. Soalnya sedikit tapi benar-benar berbobot. Mulai nomor 1. Keracunan gas dapat terjadi baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup. Keracunan gas di ruangan tertutup biasanya ditimbulkan dari peralatan rumah tangga yang rusak seperti peralatan memasak, pemanas air, pengering pakaian, serta tungku pemanas ruangan yang tidak terawat dengan benar. Kerusakan peralatan tersebut menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna sehingga menghasilkan gas karbon monoksida atau CO. Gas ini sangat mematikan sebab mempercepat denyut jantung, menutup saluran pernapasan, tidak berwarna dan tidak berbau, mudah berikatan dengan sel darah putih, mudah berikatan dengan sel darah merah. Oke, Pak Jul berikan ilustrasi terlebih dahulu ya, bahwa kalau misalkan perbandingan antara ikatan oksigen dengan ikatan karbon monoksida ya, masing-masing sel darah merah itu kan pasti mengandung Hb, hemoglobin. Dalam kondisi normal, Hb itu akan mengikat O2, akan menjadi HbO2. Ini dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi tidak normal, dalam artian misalkan kita memanaskan motor atau memanaskan mobil di dalam garasi ruangan tertutup, sedemikian hingga muncul asap ya, asap buangannya itu kan pasti mengandung karbon, bisa mengandung karbon dioksida. Itu kalau pembakarannya sempurna. Kalau pembakarannya tidak sempurna, itu menghasilkan karbon monoksida. Nah, dalam kasus misalkan pembakarannya tidak sempurna inilah yang akan membuat masalah. Jadi Hb kalau tidak sempurna itu kan keluarnya CO. Nah, ini akan mengikat Hb jadi HbCO. Nah, antara ikatan ini, antara ikatan oksigen dengan ikatan karbon dioksida, itu lebih mudah karbon monoksida atau lebih reaktif karbon monoksida dibandingkan oksigen. Seperti itu. Jadi kalau sama-sama ada kandungan gas oksigen, ini kan fasenya gas, ini juga fase gas. Dengan karbon monoksida ya, itu darah akan cenderung lebih mudah mengikat karbon monoksida dibandingkan O2. Seperti itu. Nah, ini yang akan mengakibatkan keracunan. Jadi kalau misalkan dari pilihan option A sampai dengan E, kita bisa menjawab adalah yang E. Karena mudah berikatan dengan sel darah merah. Lanjut nomor 2. Perhatikan grafik harapan hidup laki-laki perokok dan bukan perokok di suatu negara. Yang bukan perokok jelas ini ya, yang hijau ini. Kemudian yang hitam ini merupakan tentunya perokok. Di sini sudah ada keterangannya perokok. Kita kalau membaca grafik ini kan kita bisa langsung membuat kesimpulan bahwa orang yang bukan perokok itu kan yang atas ya, angka harapan hidupnya tinggi dan usianya kecenderungannya dia lebih kalau ini rentang usianya kan tetap. Yang membedakan adalah angka harapan hidupnya yang ke atas. Angka harapan hidupnya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat apa saja mengenai pilihan jawabannya. Simpulan yang tepat dari grafik tersebut adalah laki-laki perokok memiliki harapan hidup yang lebih lama. Jelas salah. B. Harapan hidup tidak dipengaruhi oleh perilaku. Harapan hidup tidak dipengaruhi oleh perilaku hidup. Ini juga jelas salah. Perilaku hidup kalau dicontohkan di dalam grafik tadi adalah masalah merokok dan tidak merokok. Ya, grafik tadi itu menceritakan mengenai hubungan antara orang merokok dan tidak merokok, dan itu merupakan salah satu bentuk contoh perilaku hidup. B salah. Laki-laki bukan perokok memiliki harapan hidup lebih lama. Bukan perokok harapan hidup lebih lama. Itu benar. Ditunjukkan grafik dari laki-laki bukan perokok itu berada di atas grafik laki-laki perokok.
Ya, jadi kita bisa menyimpulkan laki-laki bukan perokok, harapan hidupnya lebih lama. Yang C. 3. Perhatikan grafik tingkat kematian per 100.000 dari 3 jenis penyakit sistem pernapasan berikut. Di sini emfisema, asma, pneumonia. Dilihat grafik dan angkanya. Kalau tahunnya, rentang tahunnya sama, cuman angka-angkanya yang berbeda. Ini skala puluhan, ya. Skala di bawah 20, ini skala di bawah 6, ini bahkan skala di bawah 195 ke bawah ya. Kita identifikasi satu persatu. Penyakit asma lebih mematikan dibandingkan emfisema. Asma, emfisema. Dilihat angkanya saja, ini 12. Dimulai dari 12. Asma itu dimulai rentang di bawah 6. Berarti pernyataan A salah. Lebih mematikan emfisema. Yang B, penyakit paling mematikan adalah emfisema. Salah, paling mematikan pneumonia. Karena tingkat kematiannya dalam rentang 85 bahkan 85 orang. C, jumlah korban meninggal akibat pneumonia paling sedikit. Salah, mestinya paling besar. D, jumlah korban penyakit pernapasan rata-rata menurun sejak tahun 1990. Lihat, 1990 pneumonia cenderung turun, asma cenderung turun, kemudian emfisema cenderung turun juga. Kemungkinan B, jangan dijawab, kemungkinan D, jangan dijawab dulu, selesaikan E. Jumlah korban meninggal akibat asma paling banyak. Salah, paling banyak pneumonia. Jadi jawabannya D. Lanjut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Perhatikan teks. Pneumonia, paru-paru basah. Ini yang kemarin Pak Jul ceritakan tentang masuk angin duduk. Ya, istilah orang-orang Jawa. Jawa Tengah atau Jawa Timur biasanya mengatakan seperti itu. Pak Jul baca. Pneumonia adalah radang paru-paru yang menyebabkan alveoli dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penumpukan cairan menyebabkan paru-paru tidak dapat terisi udara sehingga jumlah pasokan oksigen dalam aliran darah dan tubuh berkurang yang berakibat terhentinya fungsi organ seperti ginjal dan otak. Radang ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Gejala pneumonia yang paling umum yaitu demam, batuk, berdahak, kelelahan, dan sesak nafas. Pneumonia akibat COVID-19 dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya berupa gangguan pernapasan berat (ARDS), Acute Respiratory Distress Syndrome. Penderita ARDS mengalami kerusakan pada membran pembuluh darah kapiler sehingga cairan bocor ke alveoli. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa sekitar 15% kematian anak-anak balita disebabkan oleh pneumonia dan lebih dari 800.000 anak-anak meninggal akibat pneumonia pada tahun 2017. Ini anak-anak saja ya yang meninggal. Pneumonia pada anak dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sejak kelahiran, pemberian makanan pendamping ASI empasi setelah usia 6 bulan, pemberian imunisasi lengkap, pemberian asupan bergizi, sirkulasi udara yang baik, serta cuci tangan pakai sabun. Langsung kita ke pertanyaannya. Imunisasi dapat mencegah penyakit pneumonia. Tadi disebutkan langsung imunisasi lengkap. Ya. Ini dia. Berarti pernyataan 1A benar. Batuk kering merupakan gejala paling awal pneumonia. Itu jelas salah. Yang ada adalah batuk berdahak. Beda ya, kalau batuk berdahak itu ada dahaknya. Kalau batuk kering itu hanya batuk saja, biasanya gatal. Tenggorokannya itu gatal sekali. Cuman kalau batuk nggak ada dahaknya, itu batuk kering. Jadi pernyataan 1B salah. 1C, pneumonia merupakan penyakit yang dapat menular. Itu jelas benar. Karena ini radang ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Ketiga-tiganya ini menular semua. Penyebab menularnya itu adanya ini. Infeksi bakteri, virus, dan jamur. Batuk berdahak, nafas kita kalau mengandung ketiga ini sudah tentu bisa menularkan. Jadi C benar. D sekarang. Sirkulasi udara yang baik merupakan suatu usaha untuk mencegah pneumonia. Nah, ini juga
Benar ya? Karena disebutkan di akhir teks, di sini dikatakan sirkulasi udara yang baik. Nah, berarti pernyataan 1D benar. Yang E, di seluruh dunia angka kematian penduduk akibat pneumonia sebanyak 15%. Seluruh penduduk ini dikatakannya. Di seluruh dunia. Padahal ini sampelnya adalah anak-anak. 15% itu kematian anak-anak. Berarti salah pernyataan 1E. Lanjut ke 2. Berikut disajikan 2 grafik, yaitu jumlah perokok berdasarkan usia dan jumlah kematian. Nah, ini jumlah perokoknya, ini jumlah kematian yang ditimbulkannya. 2A. Penderita kanker paru-paru menurun sejak tahun 1970. 1970 ini tarik ke atas, terus ke sini, turun. Berarti pernyataan 1 benar. 2B maksud saya. Merokok tidak meningkatkan resiko kematian akibat kanker paru-paru. Ini jumlah merokok, jumlah perokoknya turun, jumlah penyakitnya juga turun. Berarti merokok itu meningkatkan mestinya. Jadi pernyataan 2B salah. Ya. Keputusan merokok dan berhenti merokok itu akan menentukan kemungkinan besar kematian akibat kanker paru-paru. Itu inti dari membandingkan 2 grafik ini. Jadi tadi pernyataan 2B adalah salah. 2C, kematian akibat kanker paru-paru meningkat hingga tahun 1970. Kita lihat 1970 dari awal 1950 ya, naik. Ya, meningkat berarti 2C benar. 2C benar ya. Yang D sekarang. Kematian akibat kanker paru-paru pada usia 35 sampai 59 menurun 50%. 35 ini ya, yang garis lurus berarti ini toh. Dimulai dari 50. Ini kan titiknya 50. Sedangkan pada akhir tahun ini separuhnya. Kalau separuhnya berarti turun 50%. Berarti pernyataan 2D benar. Berikutnya, angka kematian akibat kanker paru-paru pada kelompok umur 60 sampai dengan 74 dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari tahun ke tahun meningkat. Dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah. Karena apa? Meningkatnya hanya dari tahun 1950 sampai dengan 1970. Setelah 1970 sampai dengan 2000 dia turun. Berarti pernyataan 2E ini salah. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.